Sugeng dalu Mbak Sringatin. Saya mewakili GKJW Jemaat Kedung Gandang, khususnya Panitia Paskah tahun 2021, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Sringatin karena meskipun berada di tempat yang jauh dari kami, Mbak Sringatin selalu perhatian kepada kami di sini. Dan ini yang sudah Mbak Sringatin kirimkan ini, sebagian sudah kami kirimkan ke Adi Yuswo dan beberapa warga yang mengalami sakit. Mereka semua berterima kasih dan sangat senang atas pemberian ini. Dan untuk selanjutnya ini juga kami distribusikan kepada yang berhak untuk menerima, bisa kami data dari semua rayon. Dan kami berdoa agar Mbak Sringatin senantiasa diberikan kesehatan, diberikan sukacita, dan Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan menjaga, menyertai setiap saat, dan pada akhirnya kami berharap suatu ketika kita bisa bertemu beribadah bersama di Kedung Gandang. Dan pada akhirnya kami ucapkan selamat Paskah untuk Mbak Sringatin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kita akan membangun ibadah Minggu tanggal 4 April 2021, di mana saat ini adalah merupakan ibadah Minggu Paskah dan masih dilaksanakan secara online. Untuk warta jemaat bisa dibuka di link yang sudah disiapkan. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman dengan pengantar bahasa Indonesia. Kita siapkan dengan sepenuh hati dan jiwa ibadah kita dengan pujian pembuka, Tuhan yang besar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan.
Pada pagi hari ini marilah kita bersama memasuki ibadah pada saat ini di dalam sukacita perayaan Paskah. Mari kita masuki ibadah pada pagi hari ini di dalam saat yang teduh. Ibadah Minggu Paskah saat ini ya Tuhan, kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai dan menopang kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh kita membuka Alkitab kita, diambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, yang akan kita baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, yang demikian sabda firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah janji keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita dan juga mewujud nyatakannya di dalam pengorbanan Sang Kristus. Oleh karena itu di dalam kebangkitan Kristus yang saat ini boleh kita rayakan dengan sukacita, hendaknya kehidupan kita senantiasa boleh menjadi saksi-saksinya. Hari Minggu, hari kebangkitan.
Allah menebus manusia dari dosa karena kasih. Allah hadir di tengah dunia ini karena kasih-Nya kepada manusia, supaya manusia tidak binasa, namun memperoleh cinta Tuhan. Oleh karena itu maka hendaknya kita juga senantiasa diingatkan untuk mewujud nyatakan kasih, seperti di dalam surat Paulus di Korintus yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jikalau kita boleh merefleksikan surat Paulus ini, tentu kita diingatkan kembali, apakah kita sudah melakukannya di dalam hidup. Jikalau seringkali kita masih jauh dari apa yang diharapkan Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa, kita mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Kasih yang telah Tuhan tunjukkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan telah bangkit dari maut, mengingatkan kami kembali atas cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sekalipun seringkali kami jatuh di dalam dosa berulang kali, dan bahkan seringkali kami menyakiti hati Tuhan, namun cinta-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Ya Bapa, dengan tertunduk malu pada pagi hari ini, kami datang dan berserah atas segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Berikan kami kesempatan yang baru, supaya kami boleh menapaki kehidupan kami yang baru dengan kasih-Mu. Supaya kami boleh memperbarui hidup kami, semangat kami, dan komitmen kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan saat ini boleh senantiasa membawa pembaruan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita boleh mengakui akan segala dosa dan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan ke-14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus bangkit, haleluya. Kesukacitaan kita hari ini juga boleh dirasakan oleh anak-anak jemaat yang hari ini memberikan persembahan pujiannya melalui virtual choir, yaitu dengan lagu Ku Menang, dan Sebab Dia Hidup.
Ini persembahan dari kami, anak-anak Madya. Selamat Hari Paskah. Makasih. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab akan dipandu oleh Penatua Diaken Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Paskah ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan dan menggumuli firman-Mu. Persiapkanlah kami pribadi demi pribadi ya Tuhan. Sucikanlah hati kami sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami baca dan dengarkan hari ini tidak akan kembali sia-sia, melainkan akan tumbuh dan menjadi pelita bagi kehidupan kami dari hari ke hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Kuku Iman Setiawan, kiranya Tuhan urapi sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan hanya berasal dari Tuhan semata dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Doa yang kurang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di atas hati iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu
dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus itu juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengar dan membaca, menggumuli kebenaran firman Tuhan, dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kebajikan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bersekutu. Kiranya pada pagi hari ini kita bangun pada waktu subuh, kiranya tidak masih dalam kondisi ngantuk. Bapak Ibu Saudara, tapi kita hari ini penuh dengan sukacita, karena Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus dan Paskah adalah sukacita kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, refleksi Paskah kita hari ini, berangkat dari teks kita hari ini, saya teringat kembali kepada peristiwa yang beberapa waktu dan juga saat ini masih kita alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, kita masih berada di dalam pandemi COVID-19, walaupun tidak separah pada awalnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah pandemi COVID-19 banyak peristiwa yang memilukan yang sering kita jumpai di media massa atau bahkan kita mengalami bagian dari keluarga kita, saudara kita. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu ingat bahwa rekan sepelayanan saya satu angkatan di GKJ Manan Solo mengalami COVID-19 dan di tengah pelayanannya, dia harus kembali ke Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu di tengah kondisi demikian, dia meninggalkan 2 orang anak dan seorang istri. Di situ tentu ada sebuah kesedihan yang mendalam. Dan bahkan pendeta GKJW atas nama pendeta Christian Handoyo Murti juga telah berpulang kepada Bapa karena kondisi sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak cukup di situ. Beberapa waktu ini kita tahu ada peristiwa bom Makassar, di mana gereja katedral di Makassar menjadi sasaran teroris. Dan sampai saat ini, satpam gereja masih di dalam perawatan di rumah sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu setiap peristiwa dan potongan-potongan kecil itu peristiwa menjadikan kita mengingat banyak hal yang membuat kita menjadi terpuruk atau bahkan mengalami kesedihan. Di dalam kesedihan itu mungkin tidak hanya sewaktu, tapi juga bisa berlarut dan seterusnya. Di tengah kesulitan hidup seringkali banyak yang ikut mati dalam tanda kutip dalam keterpurukan hidup itu. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini pun bagaimana tingkat perekonomian semakin menurun, daya beli masyarakat semakin turun dan seterusnya. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali di tengah pergumulan kondisi yang seperti itu, kita merasa tidak mampu atau bahkan tidak bisa bangkit. Apakah iya kita tidak bisa bangkit dari kondisi yang demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara, perasaan seperti inilah juga yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Di dalam teks yang kita baca hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu ternyata para murid melihat kubur itu kosong dan para murid benar-benar terpukul dan bahkan merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Kesedihan pertama belum selesai, sudah ditambah lagi dan itu semua membuat semakin terpuruk. Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid Tuhan Yesus mengalami kesedihan, keterpurukan dan bahkan pergumulan. Untuk mengakui identitas dirinya sebagai pengikut Yesus pun sempat disangkali. Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka sudah tidak ada lagi. Dan bahkan para murid merasa sendiri dan saat kubur kosong pun ada sebuah perasaan yang was-was dan merasa kehilangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca dengan cermat di dalam teks kita memang kubur kosong itu banyak ditafsirkan beragam. Karena di dalam tradisi Yahudi pada waktu itu memang ada pencurian-pencurian mayat oleh orang-orang tertentu.
Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para murid. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, hal seperti ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita merasa sendiri seperti para murid. Kita merasa tidak memiliki kekuatan. Dan bahkan seringkali kita merasa kita ini ditinggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar kita ditinggalkan Tuhan? Lalu pertanyaannya, apa yang memberi kita harapan di dalam hidup jika demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara, perjumpaan Maria dengan Tuhan Yesus di ayat yang ke-16 adalah peristiwa yang berharga. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sapaan Yesus dan perjumpaan itulah yang memberikan kedamaian dan membebaskan Maria. Membebaskan Maria dari kesedihan hatinya, membebaskan dari ketakutan dan bahkan dari pergumulan. Perjumpaan Maria dengan Tuhan Yesus itu memberikan sebuah semangat yang baru. Bapak Ibu, mungkin kalau kita analogikan bagaimana saat kita mengalami perjumpaan personal dengan saudara kita, orang yang begitu kita cintai, lama tidak bertemu lalu ketemu, tentu semangat sekali. Mungkin pengen cerita, mungkin pengen berbagi dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kasih perjumpaan kita secara personal dengan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah peristiwa yang sangat senang saya tuturkan yaitu kisah tentang seorang astronot dari Rusia yang bernama Yuri Gagarin. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara bisa browsing kisah Yuri Gagarin, yaitu astronot Uni Soviet. Setelah dia sampai di bumi, setelah dia dari luar angkasa, dia bertemu dengan pimpinan Uni Soviet. Pada saat bertemu dengan pimpinan Uni Soviet itu, pimpinannya bertanya kepada Yuri Gagarin dengan berbisik, apakah engkau bertemu dengan Tuhan saat di luar angkasa? Lalu jawab Gagarin dengan berbisik juga, benar, di sana saya bertemu dengan dia. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, atasannya tadi mendekat dan berbisik kepada Gagarin dan berkata, di dalam hati saya juga percaya bahwa dia ada. Tapi tolong jangan katakan ini pada siapapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa Uni Soviet adalah negara yang komunis, yang tidak mengenal tentang agama tertentu, terlebih terkait dengan Tuhan. Namun disitulah pengalaman iman Gagarin disaksikan. Lalu kemudian Gagarin keliling dunia dan bertemu dengan seorang rohaniawan. Rohaniawan itu pun juga bertanya dengan berbisik dengan Gagarin. Gagarin menjawab, maaf Tuan, di sana saya tidak bertemu dengan dia. Apa respon rohaniawan? Rohaniawan berbisik juga kepada Gagarin dan berkata, di dalam hati kecil saya tidak percaya dia ada. Tapi tolong jangan katakan ini pada siapapun. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang rohaniawan sendiri pun terkadang belum tentu menemukan perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Allah adalah sesuatu yang sangat pribadi untuk setiap orang. Kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa menghakimi kadar atau level keimanan seseorang. Kedekatan hubungan dengan Tuhan itu terkait dengan pengalaman bergumul dengan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan karena statusnya, tapi bagaimanakah perjumpaan secara personal itu dengan Tuhan. Hal yang sederhana Bapak, Ibu, dan Saudara,
saat kita beribadah di gereja ataupun sekarang kita beribadah secara daring online. Di dalam persekutuan, apakah kita sudah menemukan perjumpaan kita dengan Tuhan? Ataukah setelah ibadah lalu kita keluar rumah, keluar dari tempat ibadah, masih ingatkah kita akan kebenaran firman Tuhan? Ataukah saat ditanya apa tadi firman Tuhannya, jawabannya sederhana. Pokoknya cerita tentang Tuhan Yesus, semua juga sudah tahu. Tapi bagaimanakah perjumpaan kita secara personal? Terlebih lagi sudah berangkat ke gereja, sudah ikut ibadah online, saat ditanya apa pesannya tadi, saya tidak tahu. Tentu ironis sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan ada jawaban, saya tadi ke gereja itu saya hanya datang, duduk, pulang. Terus tadi ngapain ke gereja? Ya, kita tidak tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita bersama merayakan sukacita Paskah. Paskah di dalam bahasa Ibraninya Pesah, yaitu artinya melewati. Dan disinilah hendaknya kita mengubah cara hidup kita. Saat Maria melihat Tuhan, Maria melihat kehidupan yang baru dan berani untuk melakukan kehendaknya. Inilah perubahan yang radikal yang hendaknya juga terjadi dalam kehidupan kita. Saulus yang awalnya benci menjadi cinta kepada Tuhan. Sakeus yang awalnya memiliki kerakusan terkait dengan mamon menjadi kemurahan hati. Kita pun dipanggil menumbuhkan pengharapan melalui perjumpaan kita dengan Tuhan sehingga membawa perubahan di dalam hidup. Mari kita saling memberikan sapaan yang menguatkan. Mari kita saling menyemangati dan mendorong di dalam persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara, harapan di dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membawa harapan dan hidup yang baru. Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Biarlah kami boleh seperti Maria yang memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam sukacita Paskah hari ini, kami boleh bersyukur karena kubur yang kosong itu adalah kebangkitan dan harapan di dalam hidup kami. Sekalipun di tengah berbagai pergumulan yang ada, Tuhan mampu menguatkan kami. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Bapak-Bapak Mentari Terbit di Pagi Hari dengan judul Sabat yang Ceria. Bapak-bapak muda MBDPH, Sahabat yang Ceria. Sabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong, tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Di sabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong, tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya menebus kita. Yesus hidup, pulang sudah pada Bapaknya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, jadilah pengiringnya. Di sabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong, tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya menebus kita. Yesus hidup, pulang sudah pada Bapaknya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, jadilah pengiringnya. Percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, jadilah pengiringnya. Jadilah pengiringnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur hari ini kita boleh merasakan sukacita Paskah dengan boleh bersama bersekutu dan juga memberikan persembahan pujian dan juga tari-tarian. Mari kita menyatukan hati kita di dalam saat yang teduh, kita satukan hati di dalam syafaat. Mari kita bersyafaat. Biarlah hidup kami boleh semakin berkenan dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena hidup kami yang ada saat ini, sebagaimana kami ada karena berkat dan rahmat Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersama menyerahkan seluruh pelayanan kami hari ini
Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, karena semua yang boleh kami lakukan di dalam rangkaian masa raya Paskah, itu semua hanya karena anugerah dan rahmat Tuhan. Dan biarlah selama rangkaian masa raya Paskah, kami boleh semakin diingatkan, semakin kami berefleksi atas kehidupan, perjalanan keimanan kami, persiaran kami di dunia ini, dan terlebih lagi perjumpaan kami secara personal dengan Tuhan boleh semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa, berkati pelayan organis, berkati pelayan musik, berkati pandu puji, berkati seluruh panitia Paskah yang sudah menata dengan baik, dan juga kami menyerahkan pelayanan tamborin, para penatua diaken, semua yang terlibat, dan juga teman-teman multimedia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan, sukacita yang melimpah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh warga jemaat-Mu yang pada pagi hari ini boleh menghayati di pagi-pagi benar. Kami boleh datang menengok kubur yang kosong itu, dan saat ini kami boleh bersukacita atas kebangkitan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh keluarga dan juga pergumulannya. Kami serahkan seluruh anak-anak warga jemaat dimanapun berada. Kami serahkan seluruh bagian keluarga kami dimanapun saat ini berada. Baik yang ada di Kota Malang, baik yang ada di luar Kota Malang, maupun di luar pulau, maupun di luar negeri. Tuhan boleh tetap menyertai, menopang di dalam kasih setia Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kami menyerahkan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kerendahan hati Ibu Suprapto Adi Josio, Bapak Andoko, Ibu Suryanto, Bapak dan Ibu Sukat Paiman, Ibu Sukateni yang baru saja jatuh, Bapak dan Ibu Andri Subandi, Ibu Edi Sumarah yang boleh tetap setia di dalam kemoterapi, Ibu Christine Mahyani yang boleh tetap setia di dalam proses cuci darah, Bapak Yoni Warsito yang saat ini juga masih di dalam proses kemoterapi, Bapak Subroto yang boleh tetap menjalani terapi dan di dalam proses pemulihan, Ibu Susilaning Wahoyo juga boleh tetap Tuhan kuatkan di dalam pengharapannya. Kami menyerahkan Ibu Suratman, Bapak dan Ibu Nugroho, Ibu Suhermin, kesehatan Ibu Sepangayu Naning Tias, Bapak Waspodo, dan juga Bapak Darmanto yang ada di Klaten. Tuhan, kami menyerahkan setiap keberadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan, Engkau tahu yang dialami dan dirasakan. Biarlah kebangkitan-Mu hari ini benar-benar boleh membawa pengharapan yang baru, terlebih lagi kekuatan dan pemulihan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan anugerah kekuatan bagi para pemimpin kami, terkhusus yang ada di wilayah Kota Malang, Kedung Kandang, dan sekitarnya. Biarlah anugerah Tuhan boleh tercurah sehingga kota kami boleh tetap aman, Indonesia juga boleh tetap kondusif. Jauhkan dari mara bahaya dan juga dari ancaman terorisme. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak muda gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah boleh semakin dekat dengan Tuhan, di dalam setiap pergumulan apapun yang dialami, baik pergumulan pasangan hidup, baik pergumulan pekerjaan, baik perkuliahan pada tugas akhir, dan juga masih banyak yang lain. Kami juga menyerahkan anak-anak warga jemaat Tuhan yang masih sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi warga Sepuh Adi Yuswo yang saat ini juga boleh tetap menjaga diri dan kesehatannya. Tuhan, Engkau memberkati dengan anugerah dan limpah rahmat-Mu, sehingga warga Sepuh Adi Yuswo boleh tetap Tuhan berkati di dalam kesehatannya. Seluruh pengurus rayon kelompok, komisi, semua Tuhan juga memberkati di dalam cinta Tuhan. Terima kasih Bapa,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa sembahyang kami ini kami serahkan di dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengaturkan persembahan, tentunya sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya ada firman Tuhan yang mendasari, yaitu dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sambil kita mengaturkan persembahan, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang pertama dan yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus. Anjurkan penjiraja dan jangan
Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa dalam doa persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu jika pada kesempatan pagi hari ini Tuhan telah izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpahnya. Tuhan, baru saja kami menghaturkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Yesus menjadi kemuliaan bagi semua orang. Tuhan, kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola tentang persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di atas bumi. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam damai sejahtera Kristus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, maut telah Ia kalahkan, dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagai saksi Kristus, mari kita wartakan berita sukacita, berita kebangkitan dan kemenangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita menjadi saksinya akan menolong, menguatkan, dan menyertai kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama meneduhkan hati kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah setiap diri kami yang hari ini boleh bersukacita bersama atas kebangkitan Tuhan. Dan biarlah saat ini kami siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa, melalui berkat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai saudara. Tuhan Yesus Sang Penebus menolong dan memampukan saudara menjadi saksinya. Roh Kudus Sang Penebus memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan saudara saat ini dan selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kita bisa lalui dengan penuh sukacita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia Paskah yang tahun ini telah menjalankan tugasnya dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Semuanya ini tentu menjadikan semua pengalaman bagi kita masing-masing untuk saling melayani. Juga ucapan terima kasih kepada tim media, juga pandu puji, tim musik, juga saat ini seperti pujian dari bapak-bapak muda, semuanya yang juga ambil bagian pada ibadah saat ini, kiranya semuanya ini menjadikan berkat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu hari ini Bapak Ibu ada sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu, juga Majelis Jemaat selaku majelis yang senantiasa untuk menjadikan pelayanan Majelis Jemaat semuanya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu juga hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga para panitia maupun diaken yang hari ini telah ambil bagian di dalam ibadah. Kiranya semuanya ini apa yang sudah kita lakukan pelayanan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, tentu kita saat ini sungguh bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Demikian ucapan syukur dari mewakili Majelis Jemaat, kiranya apa yang telah dilakukan oleh semua pihak menjadi berkat bagi jemaat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.